Nadira mengira dirinya telah menemukan cinta sejati dalam pelukan seorang pria yang bukan suaminya. Demi hubungan terlarang itu, ia siap meninggalkan Arga, dokter pendiam yang selama ini dianggapnya dingin, membosankan, dan tidak pernah benar-benar memahami hatinya. Namun, ketika rahasia mereka terbongkar, sang kekasih justru memilih menyelamatkan jabatan, keluarga, dan nama baiknya sendiri. Sementara Arga memberikan pilihan yang jauh lebih mengerikan, bercerai dalam kehinaan atau ikut bersamanya ke sebuah pulau terpencil yang sedang dilanda wabah mematikan. Nadira berangkat dengan kemarahan dan kebencian. Ia yakin suaminya ingin menghukumnya, bahkan mungkin membiarkannya mati di sana. Tetapi di tengah jeritan orang-orang sakit, kuburan yang terus bertambah, dan sebuah rahasia besar tentang air yang tercemar, Nadira mulai melihat sosok Arga yang selama ini tidak pernah benar-benar dikenalnya. Dan ketika cinta akhirnya tumbuh di dalam hatinya, waktu mereka justru hampir habis. Karena pada malam Arga mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dua anak, Nadira akan mengetahui satu kenyataan paling menyakitkan. Terkadang, kita baru menyadari siapa yang sungguh-sungguh mencintai kita ketika orang itu sudah berada di ambang kematian. Nadira Kusumawardhani tumbuh di sebuah rumah besar di kawasan Menteng, Jakarta. Di antara lemari jati tua, foto-foto keluarga berbingkai emas, dan percakapan yang selalu berakhir pada pertanyaan yang sama. Kapan ia akan menikah? Ibunya, Ratih Kusumawardhani, percaya bahwa seorang perempuan boleh memiliki pendidikan tinggi, selera yang baik, dan kemampuan berbicara 3 bahasa. Tetapi, semua itu tetap belum lengkap jika tidak disertai suami yang layak. Bagi Ratih, umur 28 tahun bukan lagi masa untuk memilih dengan santai. Itu adalah batas yang, menurutnya, mulai mengundang bisik-bisik di antara para tante, sepupu, dan kenalan keluarga. Nadira sendiri tidak merasa hidupnya kurang. Ia bekerja sebagai penerjemah lepas untuk sebuah yayasan kebudayaan, menghadiri pameran, makan siang di kafe-kafe Kemang, dan sesekali pergi ke Bandung bersama sahabat-sahabatnya. Namun, setiap kali pulang, ia mendapati ibunya menunggu dengan wajah yang seolah baru saja menerima kabar buruk. "Kamu terlalu banyak menimbang," kata Ratih suatu malam setelah acara keluarga menjelang Idul Fitri. "Jodoh itu bukan kain di pasar Tanah Abang yang bisa kamu bentangkan satu persatu." Nadira tersenyum tipis, tetapi kalimat itu tinggal di kepalanya. Ia pertama kali bertemu Arga Mahendra di sebuah acara buka puasa bersama yang diadakan oleh pamannya, seorang mantan pejabat di Kementerian Kesehatan. Arga berdiri agak jauh dari kerumunan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang tampak terlalu resmi untuk suasana kekeluargaan. Ia tidak banyak bicara. Ketika para lelaki lain bercanda tentang politik dan harga properti, Arga justru mendengarkan seorang dokter tua bercerita tentang wabah demam berdarah di pesisir Sulawesi. Wajahnya tidak tampan dengan cara yang langsung mencuri perhatian. Namun ada sesuatu yang tenang dalam sorot matanya. Seolah ia telah belajar berdiri tegak di tengah keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Ia bekerja sebagai dokter epidemiologi di sebuah lembaga penelitian kesehatan. Beberapa tahun terakhir, ia lebih sering berada di lapangan daripada di Jakarta. Berpindah dari Nusa Tenggara Timur ke Kalimantan, dari desa-desa pesisir ke wilayah pasca bencana. Ratih menyukai Arga sejak pertemuan pertama. Menurutnya, laki-laki seperti itu jarang. Pendidikannya baik, pekerjaannya terhormat, keluarganya bersih dari gosip, dan yang paling penting, ia jelas-jelas tertarik kepada Nadira. Arga memang tidak pandai merayu. Ia tidak mengirimkan bunga besar atau mengajak Nadira ke restoran mahal. Ia lebih sering datang membawa buku, kopi dari Toraja, atau sekotak kue lapis buatan ibunya. Ketika mereka berjalan di Taman Suropati, Arga berbicara tentang pekerjaannya dengan kesungguhan yang membuat Nadira kadang kagum, kadang lelah. Ia menjelaskan bagaimana satu sumur yang tercemar dapat membuat seluruh kampung jatuh sakit, bagaimana satu keputusan pejabat bisa menentukan hidup ratusan orang, dan bagaimana ketakutan seringkali menyebar lebih cepat daripada penyakit. Nadira mendengarkan sambil bertanya-tanya,
mengapa laki-laki ini tidak pernah bertanya apa yang membuatnya bahagia. Namun Arga memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ia mengingat bahwa Nadira tidak menyukai terlalu banyak gula dalam teh. Ia tahu bahwa Nadira selalu gelisah jika hujan turun terlalu lama. Ia bahkan tahu kapan Nadira sedang berpura-pura tertawa demi menyenangkan orang lain. Hanya saja, semua itu tidak pernah ia ungkapkan dengan kata-kata yang diharapkan Nadira. Lamaran datang setelah 6 bulan. Ratih menangis lega. Ayah Nadira, Surya, yang selama ini lebih banyak diam, mengatakan bahwa Arga adalah lelaki baik. Para kerabat memuji keputusan itu. Dalam beberapa minggu, rumah mereka dipenuhi pembicaraan tentang kebaya, gedung pernikahan, jumlah undangan, dan menu prasmanan. Nadira menerima lamaran itu bukan karena hatinya bergetar, melainkan karena ia ingin berhenti menjadi pusat kekhawatiran keluarga. Ia juga percaya bahwa cinta mungkin tumbuh setelah menikah. Bukankah banyak orang di keluarganya berkata demikian? Bahwa rasa sayang adalah seperti pohon mangga, tidak selalu berbuah pada musim pertama, tetapi jika dirawat akan memberi keteduhan. Pernikahan mereka berlangsung meriah di sebuah gedung tua di Jakarta. Nadira mengenakan kebaya gading dengan detail payat halus. Arga duduk di sampingnya dengan beskap modern, tampak kaku namun sungguh-sungguh. Ketika akad selesai dan para tamu mengucapkan selamat, Nadira melihat ibunya tersenyum, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan tugas besar dalam hidup. 3 bulan kemudian, mereka pindah ke Makassar. Arga mendapat penugasan di Pusat Penelitian Kesehatan Regional. Rumah dinas mereka berada di kawasan yang tenang, tidak jauh dari jalan besar yang selalu ramai oleh PT-PT, sepeda motor, dan pedagang makanan. Dari teras, Nadira bisa mendengar suara azan bersahutan pada sore hari, disusul aroma ikan bakar dari warung di ujung jalan. Pada minggu-minggu pertama, ia mencoba menyukai kota itu. Ia belajar menikmati coto Makassar, meskipun merasa kuahnya terlalu berat. Ia membeli kain sutra sengkang, berjalan di pantai Losari saat matahari turun, dan sesekali duduk bersama istri-istri rekan kerja Arga. Namun percakapan mereka selalu berputar pada sekolah anak, harga bahan pokok, dan kepindahan suami. Nadira merasa seperti seseorang yang telah salah masuk ke rumah orang lain dan tidak tahu bagaimana cara keluar tanpa terlihat tidak sopan. Arga berangkat pagi-pagi sekali dan sering pulang setelah malam. Kadang ia masih membuka laptop di meja makan, membaca laporan laboratorium sambil menyeruput kopi dingin. Ketika Nadira mengeluh bahwa mereka hampir tidak pernah pergi bersama, Arga mengangguk dan berjanji akan mencari waktu. Tetapi janji itu selalu kalah oleh panggilan kantor, rapat mendadak, atau kabar dari wilayah terpencil. "Setidaknya lihat aku ketika aku bicara," kata Nadira suatu malam. Arga menutup berkas di depannya. "Aku melihatmu." "Tidak, kamu hanya berhenti membaca." Arga terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi seperti biasa, kata-kata itu berhenti sebelum sampai ke bibir. Kesepian Nadira tumbuh pelan-pelan, seperti lumut di dinding yang selalu lembab. Ia mulai sering keluar sendiri. Ia menghadiri acara kebudayaan, pertemuan komunitas, dan jamuan di rumah orang-orang yang dikenal keluarganya. Di salah satu acara itulah, ia bertemu Rendra Wiratama. Rendra adalah kepala bidang pembangunan wilayah di kantor gubernur. Usianya awal 40-an, rambutnya selalu rapi, suaranya hangat, dan ia tahu bagaimana membuat seseorang merasa menjadi satu-satunya orang di ruangan. Ia menikah dengan putri seorang pengusaha besar dari Parepare dan memiliki 2 anak yang bersekolah di Jakarta. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah makan malam resmi. Nadira duduk di antara 2 perempuan yang tidak berhenti membahas perhiasan. Rendra, yang berada di seberang meja, menangkap tatapan bosannya dan mengangkat alis sambil tersenyum. Setelah acara selesai, ia menghampiri Nadira di halaman. "Bu Nadira tampak seperti orang yang sedang menghitung menit untuk pulang," katanya. Nadira tertawa, kali ini sungguh-sungguh.
Apakah terlihat begitu jelas? Hanya bagi orang yang melakukan hal yang sama. Sejak itu, mereka beberapa kali bertemu. Kadang dalam acara resmi, kadang secara kebetulan di kedai kopi. Meskipun setelah pertemuan ketiga, Nadira mulai curiga bahwa tidak semuanya benar-benar kebetulan. Rendra tahu banyak tentang sastra, film, dan musik lama. Ia dapat berbicara tentang Jakarta tanpa terdengar meremehkan Makassar, dan tentang Makassar tanpa menjadikannya sekedar latar eksotis. Yang paling memikat Nadira adalah caranya mendengarkan. Ketika Nadira bercerita, Rendra tidak melirik jam atau memikirkan jawaban sebelum ia selesai. Ia menatapnya dengan penuh perhatian, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang terasa seperti air dingin setelah hari yang panjang. "Perempuan seperti kamu tidak seharusnya merasa tak terlihat," katanya suatu sore di sebuah kafe dekat benteng Rotterdam. Nadira tahu kalimat itu berbahaya, namun bahaya itu justru membuatnya merasa hidup. Ia mulai menyembunyikan percakapan mereka. Nomor Rendra disimpan dengan nama seorang perempuan. Pesan-pesan dihapus. Ia berbohong kepada Arga tentang undangan makan siang dan kegiatan yayasan. Pada awalnya, hubungan itu hanya berupa percakapan panjang dan pertemuan singkat. Tetapi batas-batas yang tadinya jelas perlahan kabur. Rendra mengatakan bahwa pernikahannya telah lama kosong. Ia dan istrinya hanya tinggal dalam rumah yang sama demi keluarga dan kedudukan. Ia menyebut Nadira sebagai satu-satunya orang yang membuatnya merasa dipahami. Nadira ingin mempercayainya. Bahkan ketika sebagian kecil dalam dirinya tahu bahwa kata-kata itu terlalu rapi, ia tetap membiarkan dirinya dibungkus oleh kalimat-kalimat tersebut. Suatu malam, ketika Arga sedang berada di Maros untuk memeriksa kasus penyakit yang belum diketahui penyebabnya, Rendra mengantar Nadira pulang. Hujan turun deras, jalanan tergenang, dan listrik di rumah sempat padam. Mereka berdiri di ruang tamu yang gelap, diterangi cahaya dari jalan. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada keputusan yang diumumkan. Hanya ada kesunyian yang terlalu dekat dan dua orang yang sengaja tidak mundur. Setelah malam itu, Nadira tahu bahwa ia telah melewati sesuatu yang tidak dapat diputar kembali. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa takut dan kegembiraan yang membuatnya hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ia menjadi lebih cerah di depan Arga, seolah rahasia itu memberinya energi. Arga memperhatikan perubahan tersebut, tetapi tidak bertanya. Ia hanya semakin sering memandang Nadira dalam diam. Pada saat yang sama, pekerjaan Arga berubah semakin berat. Sebuah pulau kecil bernama Salira, beberapa jam dari pesisir Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami peningkatan kasus diare akut dan demam. Musim hujan telah merusak saluran air. Beberapa warga meninggal sebelum sempat dibawa ke puskesmas. Pemerintah daerah menyebutnya kejadian terbatas, tetapi laporan lapangan menunjukkan sesuatu yang lebih buruk. Arga berencana berangkat untuk memimpin tim kesehatan. Nadira hampir tidak mendengarkan ketika ia menjelaskan. Pikirannya sibuk pada pesan dari Rendra yang baru masuk ke teleponnya. Malam itu, saat Arga tertidur di ruang kerja, Nadira berdiri di teras. Udara membawa bau tanah basah dan asin dari arah laut. Ia membaca pesan Rendra berulang kali. "Aku ingin bertemu besok. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Nadira menatap ke dalam rumah. Arga masih duduk di kursi dengan kepala bersandar. Wajahnya pucat karena kelelahan. Untuk sesaat, rasa bersalah menekan dadanya. Namun kemudian, teleponnya bergetar lagi. Ia mematikan layar, tetapi tidak menghapus pesan itu. Keesokan harinya, Rendra menunggunya di sebuah restoran yang sepi. Ia menyentuh tangan Nadira di atas meja dan berkata, "Kamu tidak seharusnya menghabiskan hidup bersama seseorang yang bahkan tidak tahu bagaimana membuatmu merasa dicintai." Nadira tidak menarik tangannya. Di luar, hujan turun tipis di atas kota. Di dalam restoran, untuk pertama kalinya, Nadira membiarkan dirinya percaya bahwa hidup yang lain mungkin benar-benar tersedia baginya. Hubungan Nadira dan Rendra berkembang dalam ruang-ruang sempit yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah kedai kopi di jalan yang jarang dilewati kenalan,
kamar belakang rumah seorang teman Rendra yang sedang bekerja di luar kota, perjalanan singkat ke Malino dengan alasan menghadiri kegiatan yayasan. Mereka membangun dunia yang hanya terdiri dari janji, bisikan, dan waktu pinjaman. Rendra pandai membuat semua kebohongan terdengar seperti pengorbanan. Ia mengatakan bahwa ia sedang menunggu saat yang tepat untuk berbicara kepada istrinya. Ia harus memikirkan anak-anak, jabatan, dan nama baik keluarga. Setiap penundaan dibungkus sebagai bukti kedewasaan. Nadira yang ingin percaya menerima semua itu seperti orang kehausan menerima air tanpa bertanya dari mana asalnya. Arga semakin jarang berada di rumah. Wabah di Salira memburuk. Dari 12 kasus pertama, jumlahnya melonjak menjadi puluhan. Beberapa pasien mengalami dehidrasi berat dan gagal ginjal. Tim Arga menemukan dugaan pencemaran di sumber air utama. Tetapi, data yang mereka minta dari pemerintah daerah selalu terlambat atau tidak lengkap. Suatu malam, Arga pulang membawa map coklat yang penuh salinan laporan. Nadira sedang duduk di ruang tamu, mengenakan blus yang baru ia beli untuk bertemu Rendra. Ia berkata akan menghadiri makan malam bersama komunitas seni. Arga meletakkan map di meja. Di mana acaranya? Nadira menyebut sebuah hotel di pusat kota. Siapa yang mengundang? Dewi, kamu pernah bertemu dengannya. Arga mengangguk, tetapi tatapannya tidak bergerak. Dewi menelpon tadi sore. Dia bertanya apakah kamu sedang di rumah. Darah Nadira seolah berhenti mengalir. Ia memaksa tersenyum. Mungkin ada perubahan rencana. Mungkin. Arga tidak melanjutkan. Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan Nadira dengan jantung berdebar dan telapak tangan dingin. Malam itu ia tetap pergi, tetapi rasa aman yang selama ini ia rasakan telah retak. Beberapa hari kemudian, Arga kembali lebih awal dari perjalanan ke Maros. Di halaman rumah, ia melihat mobil Rendra baru saja berbelok meninggalkan jalan. Ketika masuk, ia menemukan 2 cangkir teh di meja dan aroma parfum lelaki yang samar di ruang tamu. Nadira berdiri dekat jendela. Ia sudah menyiapkan alasan, tetapi wajah Arga membuat semua kalimat terasa sia-sia. Mereka makan malam dalam diam. Suara sendok menyentuh piring terdengar lebih keras daripada biasanya. Setelah selesai, Arga membersihkan mulutnya dengan serbet dan berkata, Rendra datang pukul 3:12. Nadira tidak menjawab. Mobilnya berhenti di samping rumah. Sopirnya menunggu di warung ujung jalan. Dia keluar sekitar pukul 5. Aku bisa menjelaskan. Aku tidak meminta penjelasan. Nada suaranya datar. Justru karena itu terasa menakutkan. Arga menyebut tempat-tempat yang pernah didatangi Nadira bersama Rendra. Kafe dekat benteng Rotterdam. Rumah di Panakukang. Penginapan kecil di Malino. Ia bahkan tahu nama orang yang meminjamkan rumah. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada piring pecah, tidak ada suara tinggi. Hanya fakta-fakta yang disusun rapi seperti hasil pemeriksaan laboratorium. Nadira merasa dipermalukan oleh ketenangan itu. Sudah berapa lama kamu mengawasiku? Aku tidak mengawasimu. Aku hanya berhenti berpura-pura tidak melihat. Kamu ingin apa? Mendengar aku meminta maaf? Arga menatapnya lama. Aku ingin kita berhenti hidup dalam kebohongan. Ia lalu memberikan 2 pilihan. Mereka dapat bercerai secara resmi. Arga tidak akan menyembunyikan alasan perpisahan dari keluarga. Ia tidak akan membuat cerita palsu demi menjaga kehormatan siapapun. Pilihan kedua, Nadira ikut bersamanya ke Salira. Tim kesehatan membutuhkan tenaga, administrasi, penerjemah, dan orang yang mampu berkomunikasi dengan donor. Nadira dapat membantu selama beberapa bulan, jauh dari Rendra dan dari kehidupan yang selama ini membuatnya lupa pada batas. Nadira tertawa pendek karena tidak percaya.
Kamu ingin membawaku ke daerah wabah sebagai hukuman? Aku ingin tahu apakah masih ada sesuatu dalam dirimu yang tidak hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalimat itu menamparah lebih keras daripada bentakan. Dan kalau aku menolak, kita berpisah. Nadira berdiri. Kamu sudah merencanakan ini? Tidak, aku merencanakan keberangkatan untuk menyelamatkan orang. Masalah kita hanya datang bersamanya. Arga memberi waktu 3 hari. Nadira langsung menghubungi Rendra. Mereka bertemu di sebuah rumah makan seafood di pinggir kota, di ruang tertutup yang biasa dipakai tamu penting. Nadira menceritakan semuanya dengan napas terburu-buru. Ia menunggu Rendra mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama, bahwa ia akan menghadapi istrinya, bahwa semua janji akhirnya akan menjadi nyata. Namun Rendra hanya diam. Ia menuangkan air ke gelas lalu meminumnya perlahan. Kamu harus tenang, katanya. Aku tenang. Aku hanya ingin tahu kapan kamu akan bicara kepada istrimu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Nadira menatapnya. Kapan waktu yang tepat? Situasi di kantor sedang rumit. Ada evaluasi jabatan. Proyek besar akan dimulai. Kalau kabar ini keluar sekarang, banyak orang akan memanfaatkannya. Kamu bilang pernikahanmu sudah selesai. Secara perasaan, iya. Lalu kenapa kamu tidak bisa meninggalkannya? Rendra mengembuskan napas. Hidup tidak sesederhana itu, Nadira. Kalimat yang sama pernah ia gunakan untuk menjelaskan penundaan lain. Tetapi kali ini, Nadira mendengarnya dengan telinga yang berbeda. Aku akan diceraikan. Aku bisa membantu. Kamu bisa pulang ke Jakarta untuk sementara. Lalu, kita lihat keadaan. Nadira merasa ruangan itu menyempit. Kamu ingin aku menunggu tanpa kepastian? Aku tidak pernah menjanjikan tanggal. Tapi kamu menjanjikan hidup. Rendra memegang tangannya, tetapi sentuhan itu terasa dingin. Ia berbicara tentang anak-anak, keluarga besar, tanggung jawab, dan risiko. Semua kata yang sebelumnya terdengar dewasa, kini tampak seperti pagar yang dibangun untuk melindungi dirinya sendiri. Akhirnya ia berkata, mungkin sebaiknya kamu ikut Arga dulu. Beberapa bulan akan membuat semuanya lebih tenang. Nadira menarik tangannya. Di luar ruangan, pelayan membawa piring ikan bakar dan sambal dabu-dabu. Aromanya memenuhi udara, membuat Nadira mual. Kamu menyuruhku pergi ke tempat orang mati. Jangan dramatis. Arga dokter. Dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat Rendra tanpa cahaya yang selama ini ia letakkan di sekelilingnya. Ia melihat seorang lelaki yang menyukai dirinya selama hubungan itu mudah, tersembunyi, dan tidak menuntut harga. Ia pulang dalam hujan. Kota Makassar berkilau oleh lampu kendaraan dan genangan air. Di rumah, Arga sedang mengepak obat, pakaian lapangan, dan dokumen. Ia tidak bertanya bagaimana pertemuan Nadira. Aku ikut, kata Nadira. Tangan Arga berhenti di atas koper. Karena dia menolakmu? Nadira tersentak. Kamu tidak berhak. Aku hanya ingin tahu apakah kamu datang untuk membantu atau karena tidak punya tempat lain. Apa bedanya bagimu? Banyak. Namun Arga tidak menolak. Ia memberi Nadira daftar barang yang harus dibawa. Pakaian sederhana, obat pribadi, senter, sandal karet, masker, dan botol minum. Ia meminta Nadira meninggalkan perhiasan dan pakaian mahal. Perjalanan ke Salira dimulai 2 hari kemudian. Mereka terbang dengan pesawat kecil menuju sebuah kota pesisir, lalu melanjutkan dengan kapal kayu yang membawa bahan makanan, tabung gas, dan beberapa petugas kesehatan. Laut sedang tidak tenang. Nadira duduk di sudut kapal, menahan mual sambil memeluk tasnya. Arga berdiri bersama nakoda, membicarakan cuaca dan jadwal pasang. Ia tidak pernah sekalipun bertanya apakah Nadira baik-baik saja. Namun ketika ombak besar mengguncang kapal, ia datang dan mengikatkan tali tambahan pada bangku Nadira. Pegang ini, katanya. Kamu bisa sedikit lebih ramah. Aku sedang memastikan kamu tidak jatuh. Itu bukan hal yang sama. Arga menatap laut.
Mungkin aku memang tidak pandai membedakannya. Setelah 6 jam, Pulau Salira muncul sebagai garis hijau gelap di tengah langit kelabu. Dermaganya rusak akibat badai. Beberapa rumah panggung di tepi pantai miring dan tumpukan kayu terbawa arus menutupi jalan. Anak-anak berdiri tanpa alas kaki, memperhatikan kapal dengan wajah waspada. Kem kesehatan dibangun di bekas sekolah dasar. 2 ruang kelas dijadikan bangsal. Musala kecil di sampingnya menjadi tempat keluarga menunggu. Generator hanya dinyalakan pada malam hari, dan bahan bakar harus dihemat. Air bersih dibawa dari mata air di sisi lain pulau dengan jerigen. Nadira segera menyadari bahwa tidak ada ruang untuk menjaga penampilan. Udara panas dan lembab. Nyamuk masuk melalui celah jendela. Toilet hanya berupa bilik sederhana dengan bak yang harus diisi manual. Makanan mereka nasi, ikan asin, sayur bening, dan sambal yang terlalu pedas baginya. Di sana, ia bertemu Nur Hayati, bidan muda asal pulau itu, dan Suster Maria, perempuan berusia hampir 60 tahun yang mengelola rumah singgah kecil milik Yayasan Lintas Agama. Suster Maria mengenakan pakaian sederhana dan sandal lusuh. Ia menyambut Nadira tanpa bertanya mengapa istri dokter datang dengan wajah orang yang baru kehilangan sesuatu. Di sini semua tangan berguna, katanya, bahkan tangan yang belum pernah bekerja. Hari pertama, Nadira diminta mencatat nama pasien. Banyak warga menggunakan nama panggilan, beberapa tidak memiliki dokumen, dan bahasa lokal mereka sulit dipahami. Nadira merasa tidak berguna. Ia salah menulis usia, tertukar mencatat keluarga, dan hampir pingsan saat melihat seorang anak kejang karena demam. Arga tidak menenangkannya. Ia hanya berkata, "Kalau tidak sanggup melihat, keluar sebentar, tapi kembali lagi." Nadira membencinya karena kalimat itu. Namun ia kembali. Malam pertama, ia tidur di atas kasur tipis di ruangan yang dibagi tirai. Hujan memukul atap seng. Dari bangsal terdengar tangisan, doa, dan suara orang muntah. Nadira memikirkan kamar tidurnya di Makassar, spray bersih, pendingin udara, dan aroma melati dari taman. Ia juga memikirkan Rendra, tetapi untuk pertama kalinya, bayangan lelaki itu tidak memberinya kehangatan. Menjelang subuh, Nur Hayati membangunkannya. Seorang ibu datang membawa anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Tubuh anak itu lemas, bibirnya kering, dan matanya cekung. Tim medis sedang menangani pasien lain. Suster Maria menyuruh Nadira memegang tangan anak itu sambil menyiapkan cairan. "Aku tidak tahu harus berkata apa," bisik Nadira. "Katakan saja dia tidak sendirian." Nadira duduk di samping tikar. Anak itu mencengkeram jarinya dengan kekuatan yang mengejutkan. Nadira mengusap rambutnya, mengulang kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami anak itu. "Kamu tidak sendiri, kami di sini." Napas anak itu makin pendek. Beberapa menit kemudian, genggamannya mengendur. Nadira menatap tangan kecil yang masih berada di tangannya. Tidak ada musik, tidak ada kalimat indah, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki apapun. Hanya sunyi yang mendadak terasa lebih berat daripada seluruh bangunan. Di luar, azan subuh mulai terdengar dari musala desa. Suaranya melayang di atas hujan dan atap-atap rusak. Nadira menangis tanpa suara. Bukan karena Arga, bukan karena Rendra, dan bukan karena dirinya sendiri. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, air matanya jatuh untuk kehidupan orang lain. Hari-hari di Salira tidak memberi Nadira waktu untuk memelihara kesedihannya sendiri. Setelah kematian anak perempuan itu, bangsal kembali dipenuhi pasien. Jerikan air harus dihitung, obat harus dibagikan, nama keluarga harus dicatat, dan kabar kematian harus disampaikan kepada orang-orang yang kadang hanya menunduk tanpa suara karena telah terlalu lelah untuk menangis. Pada awalnya,
Nadira bekerja seperti orang yang sedang menjalani hukuman. Ia mengikuti perintah karena tidak memiliki pilihan lain. Namun, sedikit demi sedikit, rutinitas itu mengubah cara ia melihat waktu. Di Jakarta dan Makassar, satu hari sering diukur dari undangan, pertemuan, atau pesan yang ditunggu. Di Salira, satu hari diukur dari berapa orang yang masih mampu minum, berapa anak yang demamnya turun, dan apakah kapal pembawa persediaan berhasil merapat sebelum ombak meninggi. Nurhayati mengajarinya mencampur larutan rehidrasi, membersihkan peralatan, dan membedakan pasien yang harus segera dibawa ke bangsa dari mereka yang masih dapat dirawat di rumah. "Jangan takut terlihat bodoh," kata bidan itu. "Yang berbahaya adalah orang yang tidak tahu tapi pura-pura tahu." Nadira tersenyum pahit mendengar kalimat tersebut. Ia teringat betapa sering ia berpura-pura tahu apa itu cinta, kebahagiaan, dan kebebasan. Suster Maria memberinya tugas lain. Setiap sore Nadira membantu anak-anak di rumah singgah membaca, menggambar, atau menulis surat kepada anggota keluarga yang tinggal di pulau lain. Banyak dari mereka kehilangan orang tua karena penyakit atau bencana. Mereka tidak meminta cerita tentang Jakarta. Mereka lebih tertarik pada pena berwarna yang dibawa Nadira dan pada caranya menggambar burung yang selalu tampak seperti ayam. Seorang anak laki-laki bernama Udin bertanya, "Ibu dokter juga dokter?" Nadira tertawa. "Bukan, saya cuma istri dokter." "Kalau begitu, kerja ibu apa?" Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam. Selama ini, ia memiliki banyak jawaban. Penerjemah, pengurus kegiatan, anak keluarga Kusumawardani, istri Arga. Namun, tidak satu pun terasa utuh. "Saya sedang belajar membantu," katanya akhirnya. Udin mengangguk, seolah itu pekerjaan yang benar-benar ada. Hubungan Nadira dan Arga tetap dingin. Mereka berbicara mengenai kebutuhan camp, jadwal kapal, atau daftar pasien. Di luar itu, Arga menjaga jarak. Ia tidur di ruang guru bersama dokter lain, sementara Nadira tinggal di kamar kecil yang dipisahkan tirai dari ruangan Suster Maria. Kadang Nadira melihat Arga dari kejauhan. Ia mendatangi rumah-rumah warga dengan sepeda motor tua, menyeberangi jalan berlumpur, dan pulang dengan pakaian basah. Ia berbicara dalam nada lembut kepada keluarga pasien, tetapi kepada Nadira suaranya selalu resmi. Suatu malam, Nadira tidak tahan lagi. "Kamu bisa berbicara dengan semua orang di pulau ini kecuali denganku," katanya ketika mereka berdua berada di belakang sekolah mencuci tangan dari sebuah ember. Arga menutup keran jeriken. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Entahlah, apa saja, tentang kita. Di sini ada orang yang sedang sekarat. Jadi perasaan kita tidak penting." "Aku tidak bilang begitu. Aku hanya tidak ingin menjadikan penderitaan orang lain sebagai latar untuk pertengkaran kita." Nadira menatapnya. "Kamu selalu punya alasan untuk tidak berbicara." Arga menarik napas. "Dan kamu selalu ingin percakapan berakhir dengan jawaban yang membuatmu merasa lebih baik." Ia pergi sebelum Nadira sempat membalas. Kemarahan Nadira bertahan sampai pagi. Tetapi kemudian, seorang ibu datang dengan bayi yang mengalami demam tinggi. Semua orang bergerak, dan kemarahan itu kembali harus disimpan. Beberapa hari kemudian, Nadira ikut Nurhayati ke mata air utama desa. Mereka berjalan hampir 1 jam melewati kebun kelapa dan lereng yang tanahnya baru longsor. Di sepanjang jalan, Nadira melihat bekas-bekas pembukaan lahan. Batang pohon hangus, tanah merah terbuka, dan aliran air keruh yang turun menuju permukiman. "Dulu air di sini bening," kata Nurhayati. "Orang bisa langsung minum. Setelah perusahaan masuk, kalau hujan sedikit saja, semua lumpur turun." "Perusahaan apa?" "PT Bumi Lestari Timur. Katanya mau buat kebun dan gudang pengolahan. Mereka punya izin." Di dekat mata air, beberapa pekerja sedang memasang pipa sementara. Arga berjongkok mengambil sampel. Ia menunjukkan kepada Nadira lapisan minyak tipis di permukaan genangan. "Ini bukan hanya akibat banjir," katanya. "Ada limbah konstruksi dan kemungkinan kebocoran bahan bakar. Kalau begitu, kenapa tidak dihentikan?"
karena laporan awal menyebut tidak ada hubungan langsung. Siapa yang membuat laporan? Arga tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan botol sampel kepada petugas lalu berkata, "Bidang pembangunan wilayah ikut menandatangani rekomendasi." Nadira merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya. Rendra? Namanya ada di beberapa dokumen. Arga mengucapkannya tanpa kepuasan. Tidak ada nada, "Aku sudah bilang." Justru itu membuat Nadira semakin malu. Malamnya, ia membuka kembali pesan-pesan lama Rendra yang belum sempat dihapus. Ada banyak kalimat manis, banyak janji tanpa tanggal. Di antara semuanya, ia menemukan satu percakapan tentang perjalanan dinas ke Salira. Saat itu Rendra pernah menyebut pulau tersebut sebagai masalah kecil yang dibesar-besarkan orang lapangan. Nadira membaca kalimat itu berkali-kali. Kini ia tahu bahwa di balik masalah kecil tersebut ada kuburan baru, anak-anak yang kehilangan ibu, dan orang-orang yang mengantre untuk satu ember air. Ia mematikan telepon. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa rindu. Perubahan Nadira tidak berlangsung seperti cahaya yang tiba-tiba menyala. Ia masih mengeluh saat makanan terlalu asin. Ia masih jijik ketika harus membersihkan muntahan pasien. Ia masih menangis diam-diam karena merasa hidupnya telah hancur. Namun setelah menangis, ia bangun dan kembali bekerja. Ia mulai mengatur pencatatan persediaan agar tidak ada obat yang hilang. Ia menghubungi kenalan yayasan di Jakarta untuk meminta bantuan filter air dan susu bayi. Ia menyusun laporan dalam bahasa Inggris untuk sebuah organisasi kemanusiaan. Kemampuan yang selama ini ia anggap hanya berguna untuk acara kebudayaan, ternyata dapat mendatangkan bantuan nyata. Suster Maria memperhatikannya suatu sore. "Kamu berubah," katanya. Nadira menggeleng. "Saya cuma sibuk." Kadang perubahan memang datang dalam bentuk kesibukan yang benar. Tapi itu tidak menghapus apa yang sudah saya lakukan. Siapa bilang harus dihapus? Luka yang dihapus biasanya hanya ditutup cat. Yang penting, kamu belajar tidak membuat luka yang sama. Nadira memandang halaman sekolah. Arga sedang mengangkat kotak obat bersama dua pemuda desa. Apakah orang bisa memaafkan kalau cintanya sudah mati? Suster Maria tersenyum tipis. Pengampunan dan cinta tidak selalu datang dalam satu perahu. Kadang yang satu tiba lebih dulu, kadang yang lain tidak pernah sampai. Jawaban itu tidak menenangkan, tetapi terasa jujur. Pada pekan ketiga, sebuah desa di sisi timur pulau menolak tim kesehatan. Rumor menyebar bahwa obat dari pemerintah menyebabkan kematian. Beberapa warga percaya penyakit itu adalah kutukan karena tanah leluhur dijual kepada perusahaan. Arga memutuskan datang sendiri bersama Nur Hayati dan seorang tokoh agama setempat. Nadira memaksa ikut karena ia dapat membantu mencatat kesaksian warga. Perjalanan menuju desa itu melewati jalan sempit di lereng. Hujan membuat tanah licin. Ketika mereka tiba, puluhan orang telah berkumpul di depan balai bambu. Beberapa lelaki membawa parang untuk bekerja, tetapi keberadaan senjata itu cukup membuat suasana tegang. Arga tidak berbicara dengan nada pejabat. Ia duduk di tikar bersama warga, minum kopi pahit yang disajikan, dan mendengarkan mereka satu persatu. Ia tidak menyangkal ketakutan mereka. Ia mengakui bahwa pemerintah terlambat dan bahwa sebagian informasi memang disembunyikan. Nadira belum pernah melihat Arga seperti itu. Di rumah, diamnya terasa seperti dinding. Di hadapan warga, diamnya menjadi ruang agar orang lain dapat bicara. Seorang bapak tua bertanya, "Dokter bisa jamin kami tidak mati?" Arga menjawab, "Saya tidak bisa memberi jaminan palsu, tapi saya bisa berjanji tidak meninggalkan Bapak sendirian menghadapi ini." Kalimat itu sederhana, namun Nadira merasakan sesuatu yang menyakitkan dalam dadanya. Arga mungkin tidak pernah pandai berkata cinta, tetapi seluruh hidupnya adalah bentuk dari janji tersebut.
Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Motor yang ditumpangi Arga tergelincir di jalan berlumpur. Ia jatuh dan lengannya terluka oleh batu. Nadira segera berlari membantu membersihkan darah dengan air dari botol. "Tidak parah," kata Arga. "Diamlah." Arga menatap wajahnya. Untuk sesaat, jarak di antara mereka menyusut. Nadira membalut lengannya dengan kain bersih, tangannya gemetar. "Kamu takut aku mati?" tanya Arga pelan. Nadira tidak mampu menjawab. Malam itu Arga demam ringan. Ia bersikeras tetap bekerja, tetapi akhirnya tertidur di kursi. Nadira duduk di dekatnya, mengganti kompres dan memperhatikan wajah suaminya yang tampak lebih tua daripada saat mereka menikah. Ia teringat semua malam ketika Arga pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan ia hanya melihat ketidakhadirannya, bukan beban yang dibawanya. Kesadaran itu tidak menghapus kesepian yang pernah ia rasakan, tetapi membuatnya melihat bahwa kebenaran tidak pernah sesederhana korban dan pelaku. Ketika Arga terbangun, ia melihat Nadira masih duduk di sana. "Kamu seharusnya tidur," katanya. "Aku akan tidur setelah demammu turun. Aku tidak butuh penebusan." Nadira menunduk. "Mungkin kali ini, aku tidak melakukannya untuk menebus apapun." Arga tidak menjawab, tetapi ia tidak menyuruh Nadira pergi. Beberapa hari kemudian, Nadira merasa mual saat mencium bau ikan asin. Ia mengira tubuhnya hanya kelelahan, namun rasa mual itu kembali setiap pagi. Siklus bulanannya terlambat, sesuatu yang baru ia sadari karena hari-hari di Salira membuat waktu terasa kabur. Nurhayati memeriksanya secara sederhana. Setelah beberapa menit, bidan itu menatap Nadira dengan hati-hati. Kemungkinan besar ibu hamil. Dunia Nadira seolah berhenti. Ia menghitung tanggal dalam kepala. Ada malam bersama Arga sebelum hubungan mereka benar-benar runtuh. Ada pula pertemuannya dengan Rendra setelah itu. Jarak waktunya terlalu dekat untuk memberi kepastian. "Berapa lama?" tanyanya. "Mungkin 6 atau 7 minggu. Nanti harus diperiksa lebih lengkap." Nadira duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menekan perut yang masih datar. Ia tidak merasa bahagia atau takut saja. Semua perasaan datang bersamaan seperti air bah. Arga berdiri di ambang pintu. Dari wajahnya, Nadira tahu ia telah mendengar. Mereka saling menatap dalam diam. "Aku tidak tahu," kata Nadira akhirnya. "Aku benar-benar tidak tahu." Arga masuk dan menutup pintu di belakangnya. Wajahnya pucat, tetapi suaranya tetap tenang. "Aku tahu kemungkinan itu sudah ada sebelum kita berangkat. Kamu tahu, aku melihat obat dan catatan tanggalmu di rumah. Lalu kenapa kamu tetap membawaku?" Arga menatap keluar jendela, ke halaman yang basah oleh hujan. "Karena apapun yang terjadi di antara kita, aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian." Nadira menutup wajahnya. Air mata mengalir di antara jari-jarinya. Untuk pertama kalinya, kebaikan Arga tidak terasa seperti perlindungan. Ia terasa seperti cermin yang memaksanya melihat betapa jauh ia telah berjalan dari orang yang pernah ingin ia jadi. Kehamilan Nadira menjadi rahasia kecil di tengah bencana yang terlalu besar untuk berhenti karena persoalan pribadi. Hanya Arga, Nurhayati, dan Suster Maria yang mengetahuinya. Nadira tetap bekerja, meskipun tugas-tugas berat mulai dialihkan. Ia tidak lagi mengangkat jeriken atau berjalan jauh ke desa lain. Sebagai gantinya, ia mengatur laporan pasien, mendata kebutuhan keluarga, dan menghubungi lembaga bantuan dari ruang kecil bekas kantor kepala sekolah. Arga menjaga jarak, tetapi jarak itu berubah bentuk. Ia masih berbicara seperlunya, namun setiap pagi ada segelas air matang di dekat tempat tidur Nadira. Ia meminta dapur mengurangi cabai dalam makanannya. Ketika persediaan vitamin datang, 1 botol diletakkan di atas meja tanpa catatan. Arga tidak pernah berkata bahwa ia yang menyiapkan semuanya, dan Nadira tidak bertanya. Sikap itu justru lebih menyakitkan daripada kemarahan.
Nadira menyadari bahwa Arga masih merawatnya bahkan ketika ia tidak tahu apakah anak yang dikandungnya adalah darah dagingnya. Ia ingin meminta maaf, tetapi kata maaf terasa terlalu kecil, seperti menutup atap bocor dengan selembar kertas. Suatu malam, setelah hujan berhenti, mereka duduk di tangga belakang sekolah. Generator telah dimatikan untuk menghemat bahan bakar. Langit di Salira gelap dan penuh bintang, jauh berbeda dari Jakarta yang selalu diselimuti cahaya kota. "Apa yang akan kamu lakukan setelah semua ini selesai?" tanya Nadira. Arga memandang halaman. "Belum tahu." "Apakah kamu masih ingin bercerai?" Arga lama tidak menjawab. "Aku tidak bisa membuat keputusan hanya karena sekarang kamu sedang takut." "Aku bukan hanya takut." "Lalu apa?" Nadira menelan ludah. "Aku mulai melihatmu." Arga tersenyum tanpa kegembiraan. "Terlambat sekali." "Aku tahu. Kamu melihatku sekarang karena Rendra mengecewakanmu. Dan karena di sini aku terlihat berguna. Bagaimana kalau kita kembali ke kehidupan biasa? Bagaimana kalau aku kembali menjadi laki-laki pendiam yang pulang terlambat dan tidak pandai membuatmu tertawa? Aku tidak meminta kamu percaya sekarang. Lalu apa yang kamu minta?" "Kesempatan untuk tidak lagi berbohong." Arga menunduk. Kejujuran tidak selalu memperbaiki sesuatu. Kadang ia hanya menunjukkan kerusakan dengan lebih jelas. Mereka duduk dalam sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara ombak dan orang membaca ayat-ayat doa di rumah duka. Nadira tidak memaksa Arga memberi jawaban. Keesokan harinya, tim laboratorium mengirim hasil lengkap sampel air. Bakteri penyebab penyakit ditemukan dalam kadar tinggi, bersama jejak bahan kimia dan bahan bakar. Pencemaran berasal dari aliran di dekat lokasi pembukaan lahan PT Bumi Lestari Timur. Lebih buruk lagi, dokumen internal menunjukkan perusahaan telah menerima peringatan tentang risiko terhadap sumber air, tetapi proyek tetap berjalan. Arga meminta salinan izin pembangunan dari kantor kabupaten. Dokumen yang datang sudah tidak lengkap. Beberapa halaman hilang, beberapa tanda tangan tidak jelas, dan tanggal rekomendasi berbeda antara satu salinan dan lainnya. Nadira membantu membandingkan berkas. Ia terbiasa bekerja dengan dokumen dan terjemahan, sehingga cepat melihat kejanggalan. Pada satu lampiran, ia menemukan tanda tangan Rendra. Di bawahnya tertulis bahwa proyek telah memenuhi kajian dampak lingkungan dan tidak mengganggu sumber air warga. Tangannya gemetar. "Dia tahu," kata Nadira. Arga berdiri di belakangnya. "Setidaknya dia menandatangani." Rendra selalu bilang pekerjaannya hanya urusan administrasi. Banyak penderitaan dimulai dari orang yang menganggap tanda tangan hanya urusan administrasi. Nadira menatap nama itu sampai huruf-hurufnya kehilangan bentuk. Selama ini ia mengira pengkhianatan terbesar Rendra adalah menolak meninggalkan keluarganya. Kini ia mengerti bahwa ada pengkhianatan yang jauh lebih luas, terhadap orang-orang yang tidak pernah duduk satu meja dengannya, tetapi hidupnya berubah karena satu keputusan yang dibuat di ruangan berpendingin udara. Ia meminta Arga mengizinkannya menyimpan salinan. "Untuk apa?" tanya Arga. "Aku punya kenalan wartawan di Jakarta." "Ini belum cukup. Kalau kita bergerak terlalu cepat, mereka akan bilang datanya tidak sah dan menutup akses tim. Kalau kita diam, dokumennya bisa hilang." Arga menatapnya. "Kamu bersedia bersaksi bahwa kamu mengenal Rendra dan tahu bagaimana dokumen itu dibuat?" Pertanyaan tersebut mengandung harga yang jelas. Jika Nadira bersaksi, hubungan mereka mungkin terbongkar. Nama keluarganya akan dibicarakan. Ibunya akan merasa dipermalukan. Rendra akan menyerangnya dengan segala cara. Nadira menarik napas. "Ya." Arga tidak memujinya. Ia hanya berkata, "Kalau begitu kita kumpulkan bukti yang tidak mudah dipatahkan." Sejak hari itu, mereka bekerja bersama. Arga fokus pada data medis dan lingkungan, Nadira menyusun kronologi perizinan, daftar pejabat, dan kesaksian warga.
Nurhayati mengumpulkan nama keluarga yang kehilangan anggota. Suster Maria menyimpan salinan di rumah singgah agar tidak semuanya berada di satu tempat. Kerja bersama itu mendekatkan Nadira dan Arga dengan cara yang tidak pernah mereka alami selama pernikahan. Tidak ada makan malam romantis atau percakapan manis. Mereka duduk berjam-jam di meja kayu, bertukar catatan, berdebat tentang kalimat, dan sesekali tersenyum ketika menemukan kesalahan yang sama-sama terlewat. Nadira mulai memahami cara Arga mencintai dunia. Arga pun mulai melihat bahwa Nadira bukan hanya perempuan yang haus perhatian. Ia cerdas, cepat membaca orang, dan mampu membuat warga merasa aman saat bercerita. Kualitas-kualitas itu selalu ada, tetapi tertutup oleh kehidupan yang terlalu sibuk menjaga penampilan. Pada suatu sore, warga dari desa sebelah datang dalam jumlah besar. Mereka marah karena salah satu pasien meninggal setelah dipindahkan ke camp. Seseorang menyebarkan kabar bahwa petugas kesehatan menahan obat terbaik untuk orang-orang tertentu. Ketegangan meningkat di depan gudang. Beberapa lelaki mendorong pagar bambu. Seorang pemuda melempar batu yang mengenai jendela. Arga keluar bersama kepala desa, mencoba menjelaskan. Nadira berdiri di balik pintu. Tetapi ketika melihat seorang perempuan menangis sambil menyebut nama anaknya, ia maju. Nadira mengenali perempuan itu. Anak lelakinya dirawat 2 hari sebelumnya dan meninggal sebelum fajar. "Saya yang mencatat namanya," kata Nadira. "Obatnya diberikan, dokter sudah mencoba." "Kalian bohong!" teriak seseorang. Kerumunan bergerak. Dalam kekacauan, sebuah rak kayu jatuh. Arga menarik Nadira ke samping, tetapi sepotong bambu tajam mengenai bahunya. Darah segera membasahi kemejanya. Para warga berhenti ketika melihat Arga terluka. Kepala desa berhasil menenangkan mereka. Beberapa orang membantu membawa Arga masuk. Lukanya cukup dalam dan harus dijahit. Nadira duduk di sampingnya sepanjang malam. Ia membersihkan keringat di dahi Arga, memberi air, dan memeriksa demam. Arga mencoba menyuruhnya tidur, tetapi Nadira menolak. "Ini bukan penebusan," katanya sebelum Arga sempat berbicara. Arga tersenyum tipis. "Aku tidak bilang apa-apa. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Itu kemajuan. Dulu kamu selalu mengira tahu, sekarang sesekali kamu benar." Nadira tertawa kecil, lalu tiba-tiba menangis. Arga memandangnya. "Kenapa?" "Karena aku hampir kehilanganmu sebelum sempat mengenalmu." Arga mengalihkan pandangan. "Kamu tidak kehilangan apa yang tidak pernah kamu miliki. Aku pernah memilikimu. Aku hanya tidak menghargainya." "Tidak," kata Arga pelan. "Kita tidak pernah benar-benar saling memiliki. Aku mencintai bayangan tentangmu. Kamu menikahi jalan keluar dari rumah ibumu. Kita berdua hidup bersama orang yang kita ciptakan sendiri." Nadira mengusap air mata. "Apakah sekarang kamu melihatku?" Arga menatapnya lama. "Sedikit." "Dan apa yang kamu lihat?" "Perempuan yang melakukan kesalahan besar. Perempuan yang kadang egois, kadang berani. Perempuan yang sedang mencoba berubah, tapi masih ingin hasilnya datang cepat." Nadira mengangguk. "Itu cukup adil." "Aku juga tidak seperti yang kamu kira," lanjut Arga. "Aku menggunakan pekerjaan untuk menghindari rumah. Aku tahu kamu kesepian, tapi aku merasa kalau aku bekerja cukup keras, kebaikanku akan menggantikan semua yang tidak bisa kuberikan. Aku berharap kamu berterima kasih tanpa pernah bertanya apa yang kamu butuhkan." Itulah pertama kalinya Arga mengakui kesalahannya sendiri. Nadira merasa sesuatu yang keras di antara mereka mulai retak. Beberapa hari setelah luka Arga membaik, hujan besar kembali turun. Sungai kecil di timur meluap, memutus jalan menuju 3 dusun. Tim menerima kabar bahwa puluhan warga terjebak, termasuk anak-anak dan orang lanjut usia. Arga bersiap berangkat dengan perahu motor.
Nadira berdiri di depan pintu gudang. Kamu belum pulih. Tidak ada dokter lain yang bisa ikut. Kalau lukamu terbuka, aku akan menanganinya. Nadira ingin melarang, tetapi tahu larangan itu tidak akan mengubah apapun. Ia membantu memasukkan perban, obat, dan makanan ke dalam tas tahan air. Sebelum Arga pergi, Nadira memegang lengannya. Pulanglah. Arga menatap tangan itu, lalu wajah Nadira. Aku akan berusaha. Perahu berangkat saat hujan mulai turun. Nadira berdiri di dermaga sampai bayangannya hilang. Malam datang tanpa kabar. Radio komunikasi hanya menangkap suara putus-putus. Menjelang tengah malam, seseorang melaporkan bahwa jembatan kayu dekat dusun roboh. Perahu tim tidak dapat kembali lewat jalur semula. Nadira menunggu di ruang depan sekolah. Setiap suara motor membuatnya berdiri. Setiap langkah yang mendekat membuat jantungnya berdebar. Menjelang subuh, beberapa warga muncul membawa tandu. Arga terbaring di atasnya, tubuhnya basah, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Ia sempat jatuh ke aliran air tercemar ketika membantu dua anak menyeberang. Luka di bahunya terbuka kembali dan kakinya cedera tertimpa kayu. Namun kedua anak itu selamat. Nadira berlutut di samping tandu. Arga? Mata Arga terbuka sedikit. Ia mencoba tersenyum. Aku pulang. Nadira menggenggam tangannya, tetapi kulit Arga terasa terlalu dingin. Di balik rasa lega, muncul ketakutan yang lebih gelap. Nadira tahu masa inkubasi penyakit itu. Ia tahu air yang menelan tubuh Arga adalah air yang sama yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang dengan waktu yang cukup. Pada 2 hari pertama setelah kecelakaan, Arga tampak akan pulih. Luka di bahunya dibersihkan, kakinya dibebat, dan demamnya masih rendah. Ia bahkan memaksa memeriksa laporan pasien dari tempat tidur. Nadira memarahinya, mengambil map dari tangannya, lalu membacakan isi laporan dengan suara keras agar ia tetap dapat mengikuti keadaan. Namun pada malam ketiga, demam Arga meningkat. Ia mulai mengalami kram perut dan kehilangan cairan dengan cepat. Tim medis segera memberikan infus dan antibiotik sesuai hasil pemeriksaan. Tetapi tubuhnya telah kelelahan oleh luka, kurang tidur, dan berminggu-minggu bekerja tanpa istirahat. Nadira tetap berada di sampingnya. Ia mencatat suhu, mengganti kain kompres, dan membantu Nurhayati memeriksa cairan infus. Tidak ada lagi jarak resmi antara suami dan istri. Yang tersisa hanya tubuh yang melemah dan seorang perempuan yang berusaha menahan waktu dengan kedua tangannya. Jangan menatapku seperti itu, kata Arga pada suatu pagi. Seperti apa? Seperti aku sudah pergi. Nadira memaksakan senyum. Kamu belum boleh pergi. Laporanmu belum selesai. Laporan bisa diselesaikan orang lain. Aku tidak sedang bicara tentang laporan. Arga menutup mata. Aku tahu. Kapal evakuasi medis baru dapat datang 2 hari kemudian karena cuaca buruk. Radio dari daratan menyampaikan bahwa ombak terlalu tinggi untuk pendaratan aman. Nadira marah kepada langit, laut, pemerintah, dan dirinya sendiri. Semua yang selama ini tampak dapat diatur dengan koneksi dan uang, kini tidak berguna. Tidak ada kenalan keluarga yang bisa menenangkan badai. Di sela demam, Arga kadang berbicara tidak jelas. Ia menyebut nama pasien, meminta sampel disimpan, dan mengingatkan agar air untuk bayi direbus. Sekali, ia memanggil Nadira, seolah mereka masih berada di rumah Makassar. Lampu teras belum dimatikan, gumamnya. Nadira menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, nanti aku matikan. Jangan tunggu aku makan. Aku akan menunggu. Arga membuka mata dan tampak kembali sadar. Kamu selalu benci menunggu. Aku sudah belajar. Belajar karena terpaksa bukan berarti suka. Aku tidak harus menyukainya untuk melakukannya. Arga tersenyum tipis. Sekarang kamu bicara seperti orang salira. Pada hari keempat, kondisinya memburuk.
Suster Maria menyarankan Nadira beristirahat, tetapi Nadira menolak. Ia takut jika menutup mata, sesuatu akan terjadi tanpa dirinya. Di luar bangsal, warga berdatangan membawa pisang, telur, air kelapa, dan doa. Lelaki dari desa yang sebelumnya menolak petugas kesehatan duduk di teras bersama keluarganya. Seorang ibu yang anaknya diselamatkan Arga mencium tangan Nadira sambil menangis. Nadira baru menyadari betapa banyak kehidupan yang disentuh Arga tanpa pernah menceritakannya di rumah. Sore itu, Arga meminta semua orang keluar, tinggal Nadira dan suara hujan di atap. "Aku mungkin tidak akan sempat ke Makassar," katanya. "Jangan bicara begitu. Kita tidak punya banyak waktu untuk kalimat yang sopan." Nadira menggigit bibir agar tidak menangis. "Kapal akan datang besok." "Mungkin, pasti." Arga menatapnya dengan kelembutan yang sudah lama tidak ia tunjukkan. "Dira, dengarkan." Ia jarang memanggil Nadira dengan nama pendek itu. Mendengarnya sekarang membuat dada Nadira sesak. "Aku marah kepadamu," kata Arga. "Aku juga ingin menghukummu ketika mengajakmu ke sini. Jangan jadikan aku lebih mulia daripada kenyataannya." Nadira menggeleng. "Kamu menyelamatkan orang." "Orang yang menyelamatkan orang lain tetap bisa kejam. Aku tahu kamu takut pada penyakit ini. Sebagian diriku ingin kamu merasakan takut. Karena aku ingin kamu mengerti sakit yang kamu berikan kepadaku." "Kenapa kamu mengatakan ini sekarang?" "Karena kamu harus mengingatku sebagai manusia, bukan sebagai orang suci yang kamu ciptakan setelah terlambat mencintainya." Air mata Nadira jatuh. "Aku tidak tahu apakah ini cinta atau rasa bersalah. Mungkin keduanya. Aku berharap kita punya waktu untuk mengetahuinya." "Aku juga." Nadira menunduk di dekat tangannya. "Tentang anak ini." Arga menarik napas perlahan. "Aku sudah memikirkannya. Aku tidak tahu siapa ayahnya. Aku tahu. Kalau kamu selamat, aku akan menerima apapun keputusanmu. Kalau kamu ingin berpisah, aku tidak akan menyalahkanmu." Arga memandang langit-langit. "Kalau aku selamat, kita tidak kembali menjadi pasangan lama. Kita mulai dari awal atau tidak sama sekali." "Baik." "Dan anak itu tidak boleh dibayar untuk kesalahan orang dewasa." Nadira menatapnya. "Kalau kamu mengizinkan," lanjut Arga, "aku akan menjadi ayahnya. Tidak peduli darah siapa yang ada di tubuhnya." Nadira terisak. Ia mencium tangan Arga bukan sebagai permintaan pengampunan, tetapi sebagai janji yang tidak tahu apakah masih memiliki masa depan. Malam itu, Arga tidur lebih tenang. Nadira sempat percaya bahwa keadaan akan membaik. Namun menjelang subuh, tekanan darahnya turun. Dokter lain dan Nurhayati bekerja tanpa henti. Generator dinyalakan lebih lama meski bahan bakar menipis. Cairan infus diganti. Obat diberikan, doa dibacakan. Kapal medis terlihat di kejauhan tepat ketika matahari mulai naik. Tetapi ombak besar membuatnya tidak dapat mendekati dermaga. Sebuah perahu kecil dikirim untuk menjemput Arga. Persiapan evakuasi dilakukan terburu-buru. Saat dipindahkan ke tandu, Arga membuka mata. "Dokumennya," bisiknya. "Sudah aman," jawab Nadira. "Salinannya ada 3. Jangan biarkan mereka menguburnya." "Aku janji." Arga menarik napas, lalu berkata sangat pelan, "Jangan juga kubur hidupmu bersama rasa bersalah." Nadira menggenggamnya lebih kuat. "Pulanglah bersamaku, katakan sendiri nanti." Mereka membawa Arga menuju dermaga. Warga berdiri di sepanjang jalan berlumpur, beberapa memayungi tandu dengan terpal. Tidak ada upacara, hanya wajah-wajah cemas dan tangan-tangan yang membantu. Di tengah perjalanan, napas Arga berhenti teratur. Tim meletakkan tandu dan melakukan pertolongan,
Nadira berdiri beberapa langkah jauhnya karena diminta memberi ruang. Ia melihat dada Arga ditekan, mendengar instruksi singkat, dan merasa seluruh dunia berubah menjadi gambar tanpa suara. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, dokter itu berhenti. Nadira tahu sebelum siapapun mengatakannya. Hujan tipis turun. Seseorang memegang bahunya, tetapi ia tidak tahu siapa. Ia berjalan mendekati tandu, berlutut, dan menyentuh wajah Arga. Wajah itu masih hangat, seolah pemiliknya hanya sedang tidur setelah malam panjang. "Maaf," bisik Nadira. Tidak ada jawaban. Untuk beberapa saat, ia ingin berteriak bahwa semuanya tidak adil. Bahwa Arga baru saja melihat dirinya yang sebenarnya. Bahwa mereka baru saja menemukan jalan untuk saling memahami. Bahwa ia belum sempat menjadi istri yang lebih baik, atau mendengar Arga memanggilnya Dira sekali lagi. Namun kata-kata terakhir Arga kembali kepadanya. "Jangan mengubur hidupmu bersama rasa bersalah." Jenazah Arga tidak langsung dibawa ke Makassar karena cuaca. Warga menyiapkan ruang bersih di rumah singgah. Para lelaki bergantian membaca doa. Suster Maria duduk bersama Nadira, sementara Nurhayati menyiapkan segala keperluan sesuai keyakinan keluarga Arga. Nadira menelpon orang tua Arga dan keluarganya sendiri. Suaranya nyaris tidak keluar. Ibu Arga menangis panjang, lalu bertanya, apakah anaknya sendirian pada saat terakhir. "Tidak, Bu," jawab Nadira. "Saya ada di sana." Ia tidak sanggup mengatakan bahwa ia tidak pantas menerima kepercayaan itu. Ibu Arga hanya berkata, "Terima kasih sudah menemaninya." Ucapan tersebut terasa seperti pisau dan pelukan sekaligus. 2 hari kemudian, jenazah Arga dibawa ke Makassar lalu diterbangkan ke Jakarta. Pemakaman dipenuhi rekan kerja, keluarga, dan orang-orang yang tidak pernah dikenal Nadira. Mereka menceritakan Arga yang membayar obat pasien dengan uang sendiri. Arga yang tinggal berminggu-minggu di tenda setelah gempa. Arga yang selalu menolak disebut pahlawan. Ratih berdiri di samping Nadira, sesekali memegang lengannya agar ia tampak kuat di depan tamu. Setelah pemakaman, ketika rumah mulai sepi, ibunya berkata, "Kita harus memikirkan apa yang akan dikatakan orang. Tentang kehamilanmu juga." Nadira memandang perempuan yang selama ini sangat ia takuti untuk kecewakan. Arga baru dimakamkan. Justru karena itu kita harus menjaga namanya. Menjaga namanya atau menjaga nama keluarga kita. Ratih tersinggung. "Jangan bicara seperti itu. Ibu hanya ingin melindungimu. Selama ini ibu melindungi saya dari omongan orang, tapi tidak pernah bertanya dari apa saya perlu diselamatkan." Ayah Nadira, Surya, berdiri di pintu. Ia tidak membela siapapun, namun wajahnya menunjukkan bahwa ia mendengar. Ratih merendahkan suara. "Kalau anak itu bukan anak Arga, bagaimana?" Nadira meletakkan tangan di perutnya. "Arga sudah menerimanya." Ia mengatakan itu. "Ya, tidak ada saksi." Nadira menatap ibunya, dan sesuatu dalam dirinya yang selama ini selalu tunduk, akhirnya tegak. "Saya saksi hidupnya." Pada hari ke-7 setelah kematian Arga, sebuah pesan masuk dari Rendra. Ia menyampaikan bela sungkawa dan meminta bertemu. Nadira tidak menjawab. Pesan kedua datang dengan nada lebih mendesak. Rendra mengatakan ada kabar bahwa Nadira membawa salinan dokumen dari Salira. Ia memperingatkan bahwa dokumen tersebut dapat disalahartikan dan merusak banyak orang. Nadira membaca pesan itu di ruang kerja Arga. Ruangan tersebut masih menyimpan buku, catatan, dan kemeja yang belum sempat dibawa ke Salira. Di meja, ia menemukan sebuah buku kecil. Pada halaman terakhir, terdapat daftar nama pasien dan 1 kalimat tulisan tangan Arga. "Data bukan angka. Setiap angka adalah rumah yang kehilangan seseorang." Nadira menutup buku itu. Ia menghubungi wartawan bernama Maya Pranoto, kenalan lama dari Yayasan Kebudayaan yang kini bekerja untuk media nasional. Nadira mengatakan bahwa ia memiliki dokumen, kesaksian, dan daftar korban.
Ia juga berkata bahwa keterlibatannya dengan Rendra mungkin akan digunakan untuk menyerang kredibilitasnya. Maya terdiam sejenak. "Kamu siap kalau semuanya keluar?" Nadira melihat foto pernikahannya dengan Arga Dirat. Dulu ia hanya melihat dirinya sendiri dalam foto itu. Kebaya, senyum, dan masa depan yang ia kira membosankan. Kini ia melihat Arga berdiri di sampingnya, terlalu sungguh-sungguh untuk sebuah cinta yang belum dipahami. "Tidak," jawab Nadira. "Tapi saya akan tetap melakukannya." Sebelum menyerahkan dokumen, Nadira kembali ke Salira. Ia ingin memastikan kesaksian warga dicatat dengan persetujuan mereka. Ia juga ingin melihat tempat terakhir Arga hidup bukan sebagai lokasi kematian, melainkan sebagai tempat yang telah mengubah mereka. Anak-anak menyambutnya di dermaga. Udin berlari membawa gambar burung yang masih tampak seperti ayam. Di halaman sekolah, sebuah papan sederhana telah dipasang. Pos Kesehatan Darurat Dr. Arga Mahendra. Nadira berdiri lama di depannya. Suster Maria mendekat. "Kamu kembali." "Saya belum selesai." Tidak ada orang yang benar-benar selesai dengan orang yang dicintainya. Nadira menatap bangsal, mata air, dan perbukitan yang masih gundul. Kesedihan tetap ada, luas seperti laut di sekeliling pulau. Tetapi di bawahnya tumbuh sesuatu yang belum berani ia sebut harapan. Ia sadar bahwa kehilangan Arga tidak memberinya hak untuk menjadi pusat dari semua penderitaan. Ada pekerjaan yang harus diteruskan, ada kebenaran yang harus dibuka, dan ada seorang anak yang kelak membutuhkan cerita jujur tentang siapa orang-orang dewasa yang membawanya ke dunia. Nadira mengusap perutnya, lalu melangkah masuk ke bekas ruang kelas. Di atas meja telah menunggu berkas-berkas korban. Ia membuka halaman pertama dan mulai bekerja. Investigasi tentang Salira dimulai dengan satu artikel panjang di media nasional. Artikel itu memuat data kematian, hasil pemeriksaan air, kesaksian warga, dan salinan dokumen perizinan yang menunjukkan bahwa peringatan mengenai sumber air telah diabaikan. Nama PT Bumi Lestari Timur muncul di halaman utama. Beberapa pejabat daerah membantah. Mereka menyebut wabah sebagai akibat cuaca ekstrim dan kebiasaan hidup warga yang tidak sehat. Nama Rendra Wiratama belum disebut dalam artikel pertama, tetapi ia tahu kemana arah penyelidikan bergerak. Ia datang ke rumah keluarga Kusuma Wardani di Jakarta tanpa membuat janji. Ratih menerimanya di ruang tamu karena mengira ia adalah rekan Arga dari pemerintahan. Ketika Nadira turun dari lantai atas dan melihat Rendra duduk di bawah foto keluarga, ia merasakan sisa kehidupan lamanya muncul seperti bau parfum yang tertinggal di pakaian lama. Rendra berdiri. Wajahnya tampak lebih lelah, tetapi ia masih mengenakan setelan rapi dan senyum yang terukur. "Kita perlu bicara," katanya. Nadira meminta ibunya meninggalkan ruangan. Ratih menatap mereka dengan rasa ingin tahu, namun akhirnya pergi. Rendra tidak menyampaikan bela sungkawa lagi. Ia langsung mengatakan bahwa dokumen Salira tidak lengkap dan dapat menyesatkan publik. Menurutnya, tanda tangannya hanya bagian dari proses administratif. Kajian teknis disusun konsultan, keputusan akhir dibuat oleh banyak pihak, dan ia tidak mungkin memeriksa setiap halaman. "Orang-orang meninggal," kata Nadira. "Aku tahu, aku menyesal." "Menyesal bukan berarti bertanggung jawab." Rendra merendahkan suara. "Kamu tidak mengerti bagaimana pemerintahan bekerja." "Aku juga dulu tidak mengerti bagaimana kamu bekerja." Wajah Rendra mengeras. "Jangan campurkan urusan pribadi dengan urusan ini." Nadira hampir tertawa. "Kamu yang datang ke rumahku untuk meminta aku diam, lalu menyuruhku memisahkan urusan pribadi." Rendra berjalan mendekat. Ia mengatakan bahwa jika Nadira memberikan kesaksian, hubungan mereka akan terbuka. Media akan mengubah cerita tentang pencemaran air menjadi skandal perempuan bersuami. Nama Arga akan ikut terseret. Keluarga Nadira akan dipermalukan, dan anak yang dikandungnya akan tumbuh dengan gosip. Setiap ancaman dibungkus seolah nasihat. "Aku bisa melindungimu," kata Rendra.
Kalau kamu menghentikan ini, aku akan mengatur semua kebutuhanmu. Bahkan kalau anak itu... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Nadira menatap lelaki yang pernah ia kira sebagai jalan menuju kebebasan. Kini ia melihat bahwa Rendra hanya menawarkan sangkar yang lebih indah. Arga tahu anak ini mungkin bukan darahnya, kata Nadira. Ia tetap memilih menjadi ayahnya. Kamu bahkan tidak berani menyelesaikan satu kalimat. Rendra kehilangan ketenangannya. Arga mati karena kebodohannya sendiri. Dia selalu merasa harus menyelamatkan semua orang. Tamparan Nadira mengenai pipinya sebelum ia sempat berpikir. Ruangan menjadi sunyi. Nadira tidak bangga pada tindakannya, tetapi ia juga tidak meminta maaf. Ia membuka pintu dan berkata, "Keluar. Setelah ini, bicara melalui pengacara atau penyidik." Rendra berdiri beberapa detik, lalu pergi tanpa menoleh. Ratih muncul dari lorong dengan wajah pucat. Ia mendengar cukup banyak untuk memahami. Pertengkaran antara ibu dan anak berlangsung panjang. Ratih menangis, menuduh Nadira telah menghancurkan kehormatan keluarga, lalu memohon agar ia memikirkan masa depan. Kali ini Nadira tidak berteriak. Ia menceritakan semuanya. Kesepiannya, kebohongannya, perjalanan ke Salira, kematian Arga, dan keputusan Arga tentang anak itu. Ia tidak meminta ibunya membenarkan perbuatannya. Ia hanya menolak lagi hidup berdasarkan apa yang mungkin dikatakan orang. Surya, ayahnya, akhirnya berbicara. Selama bertahun-tahun ia membiarkan Ratih mengatur hidup keluarga karena menganggap diam sebagai cara menjaga damai. Kini ia mengakui bahwa diamnya juga telah menjadi bentuk kelalaian. Kalau Nadira harus memberi kesaksian, biarkan, katanya. Nama baik yang hanya bisa bertahan dengan menutup kematian orang lain tidak layak dipertahankan. Ratih tidak langsung menerima. Namun, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memiliki seluruh ruangan di pihaknya. Penyelidikan berkembang selama berbulan-bulan. Nadira memberikan keterangan kepada tim pemeriksa, wartawan, dan pengacara warga. Hubungannya dengan Rendra akhirnya terbuka. Beberapa media menjadikannya tajuk sensasional. Foto-foto lama dari acara resmi beredar. Ada yang menyebut Nadira perempuan tidak tahu malu. Ada yang menuduhnya membalas dendam karena ditinggalkan. Nadira membaca sebagian komentar itu, lalu berhenti. Suster Maria menelpon dan berkata, "Kalau kamu berdiri di pasar, semua orang merasa berhak menilai buah yang kamu bawa. Jangan habiskan hidup menjelaskan kepada orang yang tidak berniat membeli kebenaran." Kalimat itu membuat Nadira tertawa untuk pertama kalinya setelah lama. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, Nadira menamainya Atmal Arga Kusumawardani. Ia tidak melakukan tes untuk memastikan ayah biologisnya. Bagi sebagian orang, keputusan itu tampak seperti pelarian. Bagi Nadira, itu adalah pengakuan bahwa garis keturunan tidak selalu lebih kuat daripada pilihan moral seseorang. Wajah Akmal berubah-ubah seiring pertumbuhan. Kadang Ratih mengatakan matanya mirip Arga. Di lain hari, Nadira melihat bentuk bibir yang mengingatkannya pada Rendra. Setiap kali pikiran itu datang, ia tidak lagi membiarkannya menentukan cara ia memeluk anaknya. Pada tahun pertama, Nadira tinggal bergantian antara Jakarta dan Salira. Ia membantu mendirikan yayasan kecil yang mendukung klinik, penyediaan air bersih, serta pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua. Dana awal berasal dari kompensasi perusahaan, sumbangan rekan-rekan Arga, dan sebagian warisan yang diberikan Surya. Klinik permanen dibangun di tanah yang disumbangkan warga. Bangunannya sederhana, berdinding putih dengan atap tinggi agar udara mengalir. Di teras terdapat bangku panjang tempat pasien menunggu. Di sampingnya dibuat penampungan air hujan dan ruang belajar untuk anak-anak. Warga ingin menamai seluruh yayasan dengan nama Arga. Nadira awalnya setuju, tetapi kemudian mengubahnya menjadi Yayasan Mata Air Salira. Nama Arga hanya dipasang pada klinik. Kenapa tidak semua memakai namanya? Tanya Nurhayati. Karena ia tidak bekerja sendirian,
jawab Nadira. Dan ia pasti marah kalau semua orang melupakan nama pulau ini. Nurhayati tertawa. Benar, Dokter Arga memang suka marah dalam diam. 3 tahun setelah wabah, sumber air utama Salira akhirnya pulih. Lereng di atasnya ditanami kembali dengan pohon lokal. Pipa baru membawa air ke beberapa dusun. Pada hari peresmian, warga mengadakan doa bersama dan makan sederhana. Ada nasi kuning, ikan bakar, sayur urap, kue cucur, serta kopi yang diseduh dalam panci besar. Akmal berlari di antara anak-anak lain, celananya basah karena bermain dekat saluran air. Nadira memanggilnya agar berhati-hati, tetapi anak itu hanya tertawa. Di dinding klinik tergantung foto Arga. Bukan foto pernikahan atau potret resmi, melainkan foto yang diambil seorang petugas di Salira. Arga berdiri dengan kemeja digulung sampai siku, rambut berantakan, dan senyum kecil setelah membantu memperbaiki pipa air. Suster Maria berdiri di samping Nadira. Akmal semakin mirip seseorang, katanya. Nadira tersenyum. Semua orang mengatakan hal berbeda. Saya bukan bicara soal wajah. Dia suka memberikan makanan miliknya kepada anak lain, lalu menangis karena makanannya habis. Nadira tertawa. Kalau begitu, dia memang mirip Arga. Menolong dulu, memikirkan akibatnya belakangan. Mereka memperhatikan Akmal yang kini membantu seorang anak lebih kecil berdiri setelah terpeleset. Setelah beberapa saat, Suster Maria bertanya, "Kamu pernah bertanya, apakah kamu benar-benar mencintai Arga?" "Setiap hari." "Sudah menemukan jawabannya?" Nadira memandang foto di dinding. Lalu mata air yang memantulkan langit sore. Dulu saya pikir cinta adalah perasaan yang membuat seseorang merasa hidup. Karena itu, saya mengejar siapapun yang bisa membuat jantung saya berdebar. Dan sekarang? Sekarang saya pikir, cinta juga berarti melihat seseorang sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita membutuhkan dia untuk menjadi. Arga dan saya baru belajar melakukan itu ketika waktu kami hampir habis. Jadi kamu mencintainya? Nadira menarik napas. Saya mencintainya terlambat, tapi bukan berarti cinta itu tidak pernah ada. Suster Maria mengangguk. Terlambat bukan sama dengan palsu. Menjelang maghrib, para tamu mulai pulang. Langit berubah jingga, dan suara azan terdengar dari musala di seberang jalan. Nadira mengajak Akmal mencuci tangan di keran baru. Anak itu memercikan air ke bajunya dan tertawa. "Ibu," katanya, "ayah Arga tinggal di mana?" Nadira terdiam. Pertanyaan tentang Arga mulai semakin sering muncul sejak Akmal melihat anak-anak lain dijemput ayah mereka. "Dia sudah meninggal sebelum kamu lahir." "Dia tahu aku." Nadira berjongkok agar wajah mereka sejajar. "Dia tahu kamu akan datang, dan dia memilih mencintaimu sebelum melihat wajahmu." Akmal memikirkan jawaban itu dengan keseriusan seorang anak kecil. "Kenapa?" "Karena dia percaya anak tidak boleh menanggung kesalahan orang dewasa." "Aku pernah buat salah." "Bukan kamu." Akmal mengangguk lalu memeluk leher Nadira. "Kalau begitu, nanti aku gambar untuk ayah Arga." Malam itu Nadira menidurkan Akmal di kamar kecil dekat klinik. Setelah anak itu tidur, ia berjalan sendiri menuju sumber air. Bulan muncul di antara awan. Permukaan kolam tenang, dikelilingi pohon-pohon muda yang belum tinggi. Ia teringat perempuan yang pernah datang ke Salira dengan pakaian terlalu bagus, hati penuh kemarahan, dan keyakinan bahwa penderitaannya adalah pusat dunia. Perempuan itu tidak sepenuhnya hilang. Ia masih hidup di dalam Nadira sebagai peringatan bahwa manusia dapat menutupi kebenaran dengan lapisan-lapisan indah, kehormatan, cinta, pengorbanan, bahkan rasa bersalah. Arga pernah menarik lapisan itu dengan cara yang menyakitkan. Salira kemudian merobek sisanya. Di balik semua yang indah dan menyesatkan, Nadira menemukan bahwa hidup tidak menjanjikan kebahagiaan sebagai hadiah bagi orang yang telah menderita.
Hidup hanya memberi kesempatan untuk melihat lebih jelas dan memilih apa yang dilakukan setelahnya. Ia menyentuh air dengan ujung jari, dingin, bersih, dan bergerak pelan menuju desa. Tidak ada suara Arga, tidak ada tanda dari langit. Hanya angin yang menggerakkan daun dan langkah-langkah kecil Akmal dari arah klinik. Anak itu terbangun dan mencarinya. Nadira berbalik. Akmal berdiri di bawah cahaya lampu teras sambil memeluk gambar yang baru dibuatnya. Di kertas itu ada 3 orang, seorang ibu, seorang anak, dan seorang lelaki berkemeja putih yang berdiri di samping mata air. Nadira berjalan mendekatinya. Ia tidak lagi meminta masa lalu untuk berubah. Ia juga tidak menganggap kesedihan sebagai bukti bahwa dirinya lebih mencintai daripada orang lain. Ia hanya menerima bahwa beberapa orang tinggal dalam hidup kita bukan melalui kehadiran, melainkan melalui pilihan yang terus kita buat setelah mereka pergi. Nadira menggenggam tangan Akmal dan membawanya kembali ke klinik. Di belakang mereka, air terus mengalir melewati batu-batu, membawa pantulan bulan menuju rumah-rumah yang dahulu pernah kehilangan begitu banyak. Dan untuk pertama kalinya, Nadira merasa bahwa mengenang Arga bukan berarti berhenti berjalan. Itu berarti memilih arah yang tidak akan membuat pengorbanannya sia-sia.